Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Ya, jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Semoga virus corona ini segera pergi dari negeri kita tercinta ini. Iya, pada video kali ini kita akan sharing, bukan bermaksud menggurui ya, tapi ini kita sekedar sharing saja tentang pengalaman saya gitu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih atau enak mana jadi pengusaha atau jadi karyawan. Untuk itu tetap aja tonton video ini sampai selesai. Iya, tentunya polemik mau jadi pengusaha ataupun mau jadi karyawan itu buat kamu sesuatu banget gitu ya. Jadi suatu saat kita ke depan itu mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan gitu, itu ditentukan dari sekarang gitu ya. Nah, biasanya orang itu akan sawang sinawang gitu ya istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ya. Sawang sinawang. Biasanya sing nyawang itu luwih enak gitu. Wah, kayak kok luwih penak ya, uripe kok penak. Dia jadi pengusaha apa? Dia karyawan di perusahaan apa? Nah, gitu ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana atau enak mana sih jadi pengusaha ataupun jadi seorang karyawan. Tentunya pada kedua ini, pengusaha ataupun karyawan ini ada plus minusnya ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi nanti kalian bisa menyimpulkan enak mana gitu ya. Oke, sekarang dari sisi pengusaha dulu ini. Untuk pengusaha itu dalam segi waktu yang pertama ya. Segi waktunya itu kita harus butuh waktu ekstra. Jadi saat kalian yang lain sudah istirahat, jadi pengusaha itu tidak istirahat, tidak tidur gitu ya. Jadi pas yang lain sedang tidur, kita itu tidak tidur. Nah, ngapain? Ya kita berencana gitu. Kira-kira bagaimana ya agar customer itu bisa suka dengan kita, kemudian agar pelayanan kita bisa maksimal kepada orang lain, customer kita gitu ya, ataupun produk apa yang harus kita jual. Nah, itu kita harus pikirkan gitu. Sedangkan untuk karyawan itu waktunya itu biasanya kan kurang lebih hanya 8 jam saja gitu. Jadi berangkat misalkan jam berapa? Jam 8, pulang jam 4 misalkan. Nah, kayak gitu. Dan waktunya itu pasti gitu. Berangkat pagi, pulang sore gitu. Nah, kalau pengusaha itu kan enggak. Pulang pagi, kadang sampai malam, berangkat pagi, pulang malam, kadang juga pulangnya pagi juga gitu. Karena ya apa? Waktunya itu tidak tentu gitu. Bisa aja 24 jam itu untuk usahanya itu gitu, biar lebih maju lagi gitu. Jadi untuk dari sisi waktu, kalau pengusaha itu waktunya ekstra ya. Tidak terpatok gitu, berapa jam gitu. Nah, kalau karyawan kan kurang lebihnya biasanya 8 jam. Nah, itu dari sisi waktunya ya. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi pikirannya. Kalau dalam pengusaha, jadi pengusaha itu pikirannya itu bagaimana agar perusahaan itu bisa maju gitu. Hal apa yang harus kita lakukan agar usaha kita ini maju, tidak berhenti di tengah jalan gitu ya. Nah, itu kita harus berpikir seperti apa, terus bagaimana caranya, kendalanya apa. Nah, itu pengusaha harus berpikir seperti itu. Sedangkan karyawan itu biasanya hanya mengerjakan yang jadi job desk-nya dia. Misalkan saya tugasnya ini misalnya jadi mekanik ya motor gitu ya. Saya tugasnya cuma ngecek motor. Ya tugasnya cuma itu gitu. Jadi sesimpel itu untuk jadi karyawan. Tugasnya kalau ngecek ya hanya ngecek. Kalau misalkan jadi mekanik ya berarti jadi mekaniknya itu bener-benerin kayak gitu ya. Nggak memikirkan biar maju itu bagaimana agar mekaniknya itu lebih maju seperti apa, itu enggak, itu karyawan. Jadi untuk dari segi pikiran, kalau pengusaha itu berpikir bagaimana caranya agar usahanya itu bisa berkembang, maju gitu ya.
Nah, kalau sedangkan karyawan dari segi pikiran itu ataupun tugas itu sudah tentu, sudah pasti gitu ya. Oke, untuk yang berikutnya yaitu dari segi penghasilan. Dari segi penghasilan, pengusaha itu ya kadang buatinnya akeh atau untungnya banyak gitu ya. Berlipat-lipat dari modal gitu. Ataupun selain itu juga kadang rugi dan ruginya itu berlipat-lipat juga gitu. Nah, itu jadi pengusaha itu seperti itu. Nah, sedangkan jadi karyawan gajinya itu biasanya tetap. Misalkan 1 bulan sekali itu gajinya 2 juta, 4 juta, 5 juta, dan itu tetap gitu. Tidak memikirkan perusahaan sedang turun ataupun sedang naik, itu gajinya akan seperti itu. Dan sedangkan untuk perusahaan atau pengusaha itu ya gajinya sesuai perusahaannya itu. Kalau sedang naik ya istilahnya penghasilannya itu meningkat gitu, banyak gitu. Kalau sedang jatuh ya itu nanti akan kerugian atau merasakan kerugian gitu ya. Dan sedangkan karyawan itu tidak gitu ya, gajinya ya tetap itu karena dulu waktu tanda tangan di kontrakan kerja itu gajinya segitu. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebihnya jadi pengusaha ataupun karyawan diantaranya seperti itu. Nah, kalau ditanya enakan mana, nah ini ini iki ya angel. Jadi wong ki sawang sinawang. Sing pengusaha nyawang karyawan wae kadang ki wah enak ya dadi pengusaha dadi karyawan gitu. Gajinya tetap, oleh bonus. Nah, gitu. Yang jadi karyawan kadang juga nyawangi kayak gitu. Enak ya jadi pengusaha, wah uangnya banyak, bisa kemana-mana, waktunya fleksibel. Nah, gitu. Iya, jadi kalau ditanya itu enakan mana antara pengusaha ataupun karyawan, kalau saya pribadi itu enak menjadi karyawan gitu ya. Karena apa? Ya karena pertama waktunya itu pasti sedikit lah. Berangkat pagi, pulang sore. Terus ada job desk-nya. Saya hanya mengerjakan ini aja gitu. Kemudian gajinya tetap 2 juta, 4 juta, 5 juta tetap gitu ya. Dan kalau sedangkan jadi pengusaha, nah itu ndak enak gitu, tapi enak banget. Karena apa? Waktunya fleksibel, kemudian nanti penghasilannya bisa berlipat-lipat gitu ya. Tapi ada konsekuensinya kalau jadi pengusaha ya, semuanya sih tergantung dari teman-teman semuanya ya. Enak jadi karyawan monggo, enak jadi pengusaha silahkan gitu. Tapi kalian harus tetap bisa mensyukurinya karena posisi kalian saat ini itu posisi yang diidamkan oleh teman-teman yang lainnya. Yang sudah bekerja jadi karyawan itu diidamkan oleh mereka atau teman-teman kita yang belum bekerja. Yang sudah jadi pengusaha atau jadi punya usaha itu ya diidam-idamkan oleh teman-teman kita karyawan gitu. Jadi kita itu bertahap. Yang belum bekerja itu melihat teman kita yang sudah bekerja jadi karyawan. Yang sudah karyawan melihat bos kita ataupun teman kita yang sudah jadi pengusaha atau jadi bos itu. Jadi bertahap. Dan itu enggak ada habisnya. Habisnya ya kalau kita itu mensyukurinya. Jadi apapun kondisi kita, apapun posisi kita saat ini, kita harus bisa mensyukurinya. Karena itu semua yang akan membuat hati kita jadi tenang. Entah itu jadi pengusaha, entah itu jadi karyawan, itu bagi saya sama saja. Yang penting seperti apa kita menjalaninya. Misalkan kalau kita jadi seorang karyawan, misalnya dalam gaji 1 juta, itu kalian lakukan seperti kalian digaji 10 juta misalkan. Nah, itu nanti kalian akan merasa senang dan akan diberi rezeki dari jalan yang lainnya gitu ya. Oke, jadi teman-teman semuanya tetap semangat, mau jadi pengusaha ataupun sudah jadi karyawan, itu tetap disyukuri saja. Oke, jadi kalau ditanya enakan mana, ya enak karyawan. Kalau jadi pengusaha enak banget gitu. Jadi itu bagi saya gitu ya. Apalagi kalau bisa menjalaninya dua-duanya. Jadi karyawan iya, jadi pengusaha iya, tapi itu sulit sekali. Kita harus bisa profesional gitu ya.